Assalamualaikum, hai Indonesia. Diakui atau tidak, Poco F3 memang cukup mendominasi smartphone kelas menengah di harga 5 juta rupiah. Smartphone ini memang menawarkan keseimbangan merata di hampir semua bagiannya. Desain premium dan juga spesifikasi yang masih bisa diandalkan. Itulah mengapa hingga saat ini Poco F3 cukup sulit untuk dilawan. Nah, yang menarik baru-baru ini Infinix mencoba peruntungannya dengan memasuki pasar yang tak biasa mereka masuki, yakni pasar harga di atas 5 juta rupiah melalui smartphone terbarunya, yakni Infinix Zero X Pro. Smartphone ini nggak hanya sukses menghadirkan tampilan yang mewah, namun juga spesifikasi yang bahkan bisa bersaing dengan Poco F3 di berbagai sektor. Nah, apakah Infinix Zero X Pro ini memang sepadan untuk disejajarkan dengan Poco F3? Mending mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang tampak dulu. Poco F3 dan Infinix Zero X Pro memiliki tampilan yang berbeda untuk bagian belakangnya. Lebih dulu hadir, Poco F3 menyajikan bentuk tampilan yang cukup menyerupai tampilan belakang dari Xiaomi Mi 11, seperti yang nampak pada bentuk modul kameranya, meski bentuknya memang agak lebih memanjang. Kesan premium bakal terasa berkat pemilihan bahan back cover yang telah terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass generasi kelima dengan finishing glossy tanpa adanya efek gradasi apapun. Nggak mau kalah, Infinix Zero X Pro menghadirkan konsep yang mirip dengan Oppo Reno 6 5G ataupun iPhone generasi terbaru. Bukan tampilan belakangnya, melainkan bagian pinggirannya yang dibuat datar atau mengotak, dibuat simetris di seluruh sisinya. Tampilan ini sekaligus menjadikan Infinix Zero X Pro berasa lebih mewah dan memiliki karakter, meski ergonominya memang harus dikorbankan. Infinix Zero X Pro menyajikan tampilan back cover berwarna dasar hitam dengan penambahan bintik-bintik putih yang menyebar di hampir seluruh bagiannya, sehingga jika dilihat nampak seperti bintang-bintang yang bertebaran di angkasa. Menariknya lagi, back cover Infinix Zero X Pro juga telah terbuat dari kaca yang tentu saja semakin melengkapi kesan premiumnya ketika dipegang. Modul kameranya juga dibuat kekinian dengan bentuknya yang persegi panjang mengotak, dan satu modul kameranya juga memiliki ukuran yang lebih besar dibanding yang lain. Tonjolan lensa pada kamera utamanya pun juga dibuat lebih tebal. Beralih ke bagian depan, Infinix Zero X Pro dan Poco F3 kini justru terlihat tampil identik. Spesifikasinya pun kini tak lagi jauh berbeda. Poco F3 menyajikan gaya yang serupa dengan smartphone Xiaomi lainnya, yakni dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Panelnya telah berjenis E4 AMOLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, HDR10+, dan telah memiliki refresh rate layar mencapai 120 Hz. Namun meski telah menggunakan panel AMOLED, Poco F3 masih menempatkan sensor fingerprintnya di bagian samping. Tentu ini masih tertinggal dari Infinix Zero X Pro yang telah menempatkan sensor fingerprintnya di dalam layar. Ini dimungkinkan berkat penggunaan panel layar berjenis AMOLED. Yap, smartphone ini sekaligus menjadi awal kebangkitan dari Infinix dengan kembalinya penggunaan layar berjenis AMOLED. Setelah sekian lama tak lagi menggunakannya. Ditampilkan juga dalam gaya layar yang sama, yakni lubang di layar yang ditempatkan di bagian tengah atas. Luas layarnya sendiri pun identik, yakni mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, dan hebatnya lagi smartphone ini juga telah mengusung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Di sektor ini jelas kedua smartphone ini bakal mampu memberikan pengalaman penggunaan layar yang sama baiknya. Infinix memang bisa dikatakan sedikit lebih futuristik berkat fingerprint di dalam layarnya. Namun untuk urusan desain tentu kembali pada selera masing-masing. Kemudian bicara kamera, Infinix Zero X Pro dan Poco F3 mengusung konfigurasi resolusi yang berbeda. Poco F3 memiliki total 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 48 MP f1.8 PTIF dengan menggunakan sensor Sony IMX582. Ditemani oleh 2 kamera lagi, yakni kamera ultrawide beresolusi 8 MP dan 1 kamera lagi beresolusi 5 MP yang berfungsi sebagai kamera makro. Infinix Zero X Pro juga mengusung total 3 kamera belakang saja, namun tak ada lagi kamera gimmick di sini. Nggak kalah mentereng, Infinix Zero X Pro membawa kamera utama beresolusi super besar, yakni mencapai 108 MP f1.8 PTIF. Spesialnya, bahkan kamera ini telah mendukung stabilisasi berbasis OIS. Yap, nggak hanya IIS tapi juga sudah OIS. Tentu saja ini akan sangat berguna untuk mendapatkan foto yang lebih tajam dan video yang lebih stabil.
Selain itu, Infinix Zero X Pro juga memiliki kamera dengan lensa ultra lebar dengan resolusi sebesar 8 megapiksel saja. Dan yang paling menarik adalah kamera yang paling bawah ini. Ini merupakan kamera telefoto yang telah menggunakan sistem periscope. Resolusinya juga 8 megapiksel dengan kemampuan 5 kali optical zoom hingga 60 kali digital zoom. Kamera ini juga telah dilengkapi dengan OIS. Untuk kebutuhan selfie, Poco F3 mengusung kamera dengan resolusi yang sedikit lebih besar yakni 20 megapiksel berbanding 16 megapiksel pada Infinix Zero X Pro. Namun keduanya pun juga sama-sama telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps untuk kamera belakang dan 1080p 30 fps untuk kamera depannya. Di atas kertas, Infinix Zero X Pro kali ini telah mampu memberikan potensi dan fleksibilitas kamera yang lebih menarik. Meskipun begitu, ISP dari Poco F3 masih bisa dikatakan lebih superior. Lanjut ke sektor mesin. Bagian ini perlu dipertimbangkan secara matang karena kedua smartphone ini menggunakan prosesor yang berbeda. Poco F3 lebih mempercayakan produk Qualcomm di seri 800 dengan mengusung prosesor Snapdragon 870. Prosesor yang saat ini ditempatkan di bawah Snapdragon 888 dan telah terbuat dengan fabrikasi 7 nanometer yang tentunya sudah mendukung konektivitas 5G. Poco F3 menghadirkan dua pilihan memori yakni RAM 6 dan 8 GB serta memori internal 128 dan 256 GB yang tak bisa lagi diekspansi melalui microSD. Sementara Infinix Zero X Pro cukup disayangkan justru masih bertahan dengan konektivitas 4G saja, alias masih belum 5G. Infinix Zero X Pro tetap bertahan dengan prosesor dari MediaTek yang sebelumnya juga digunakan pada Infinix Note 10 Pro yakni MediaTek Helio G95. Sayang sekali masih belum Helio G96. Meski pada dasarnya kedua prosesor ini merupakan prosesor 4G terbaik besutan MediaTek saat ini. Lalu bagaimana bisa MediaTek Helio G95 mengelola kamera 108 megapiksel dan refresh rate 120 Hz? Yap, Infinix memadukan chipset tersebut dengan chip khusus untuk menaungi urusan grafik. Infinix Zero X Pro dibekali dengan RAM mencapai 8 GB yang bisa diekspansi hingga 3 GB lagi dengan sistem virtual RAM dengan memanfaatkan memori internalnya. Terdapat dua pilihan memori yakni 128 GB dan 256 GB yang masih bisa diekspansi melalui microSD. Sudah cukup jelas urusan performa dan konektivitas Poco F3 jauh lebih superior di sini. Kemudian di sektor daya, lebih dulu hadir Poco F3 dibekali kapasitas baterai yang cukup besar yakni 4520 mAh lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 33 Watt. Yang mengejutkan meski Infinix Zero X Pro dibekali dengan kapasitas baterai yang lebih rendah yakni 4500 mAh, namun teknologi fast chargingnya kini jauh lebih cepat berdaya maksimal hingga 45 Watt yang sama-sama menggunakan port USB Type-C. Untuk urusan fitur pelengkap, Poco F3 dan Infinix Zero X Pro sama-sama telah dibekali dengan dual speaker stereo. Namun Poco F3 punya kelebihan lain, yakni adanya NFC, IR Blaster, serta sertifikat IP53 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air. Yang jelas ini tak dimiliki oleh Infinix Zero X Pro. Meski begitu, Infinix Zero X Pro masih menyertakan jack audio yang sayangnya tak lagi dimiliki oleh Poco F3. Terakhir harga, Poco F3 telah hadir resmi di Indonesia. Smartphone ini dijual dengan harga Rp4.999.000 untuk varian 6/128 GB dan Rp5.499.000 untuk varian 8/256 GB. Sementara Infinix Zero X Pro masih belum hadir resmi di Indonesia. Namun Infinix Indonesia telah mengumumkan akan menghadirkan Infinix Zero X Series pada tanggal 5 Oktober 2021 nanti. Yang meskipun belum bisa dipastikan, kemungkinan besar Infinix Zero X versi Pro ini juga akan turut dibawa. Namun sebagai perbandingan, di Nigeria, Infinix Zero X Pro dijual dengan harga 187.800 naira atau jika dirupiahkan sekitar 6,5 juta rupiah. Sebagai catatan, harga ini bakal menyesuaikan di negara mana ia akan dirilis. Dan kemungkinan besar harga di Indonesia nanti bisa lebih terjangkau lagi. Baiklah, Infinix Zero X Pro nyatanya memang cukup mampu bersaing dan bahkan mengungguli Poco F3 di beberapa sektor. Seperti desain yang relatif lebih atraktif, fingerprint under display, fleksibilitas kamera, dan kecepatan chargingnya. Meski memang ini harus ditebus dengan harga yang kemungkinan lebih mahal.
Namun tetap saja Poco F3 masih menawarkan keseimbangan merata di hampir semua bagiannya, apalagi di bagian prosesornya yang jauh lebih unggul. Konsumen tentu tinggal menyesuaikan kebutuhan sesuai budget masing-masing. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Jika telah dihadirkan di Indonesia nanti, apakah Infinix Zero X Pro akan lebih diminati konsumen daripada Poco F3 atau justru malah sebaliknya? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.